Kenapa ke SMP Tersia Kupang? Harus masuk sekolah Katolik. Sekolah Katolik. Iya, harus. Wah, luar biasa. Kalau kan 30 juz ya kita ya Pak ya. Jadi This is Spectra, Santres Bancarita, menghadirkan cerita asyik, menarik, penuh dengan motivasi dan pastinya tanpa sensasi. Oke, welcome to Spectra, Santres Bancarita. Oke guys, kali ini Spectra menghadirkan tamu sedikit spesial yang bertepatan dengan teman-teman kita yang beragama Muslim merayakan atau menunaikan ibadah puasanya di tahun ini. Ya, daripada kesempatan ini di SMP Santa Teresa Kupang juga terdapat siswa-siswi yang berasal atau berkeyakinan Muslim. Jadi pada saat ini sudah saya undang, sudah saya hadirkan di sini salah satu siswa dari SMPK Santa Teresa Kupang yang berlatar belakang atau memiliki keyakinan kepercayaan Muslim. Namanya sama dengan nama ketua DPR sekarang, yakni Puan. Tapi bukan Puan Maharani, ini dia Puannya Spek Santers. Kita beri aplaus untuk Puan. Terima kasih Puan sudah mau hadir di tengah berbagai banyak tantangan saat berpuasa. Jadi ini syutingnya ketika Puan sekitar 2 atau 3 hari menjalani ibadah puasa. Oke Puan, lancar puasanya Puan? alhamdulillah lancar Pak. Ya, puji Tuhan, puasanya lancar. Jadi Puan ini salah satu siswa di SMP Santa Teresa Kupang yang saat ini sudah masuk ke tahun kedua, sudah kelas 8. Jadi sudah berapa kali? Sudah 2 kali 2 kali puasa. ibadah puasa di SMP Teresa Kupang. Oke Puan, ini kita cerita-cerita sedikit. Pas sedikit tertarik terkait dengan Puan dengan latar belakang yang tadi sudah Pak sampaikan. Ya, bisa berada di SMP Santa Teresa Kupang itu luar biasa sekali. Ya, pertanyaan Pak paling pertama, kenapa ke SMP Teresa Kupang? Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Jadi, pertamanya tuh karena ada beberapa penyampaian dari sepupu-sepupu juga kan pernah SMP di sini. Jadi, katanya mereka tuh ada loh yang agamanya sama seperti saya, yang masuk di SMPK Santa Teresa. Terus akhirnya ayah juga kan dulu pernah di SMP yang Katolik juga, berlandaskan Katolik. Jadi ayah bilang, Ade harus masuk sekolah Katolik karena di sana itu diajarkan bukan cuman ajaran yang bukan akademik, tetapi juga sikap yang diajarkan. Jadi dari situ akhirnya punya tantangan tersendiri. Ayo akhirnya masuk Santa Teresa. Oke, jadi lebih ke adanya kedisiplinan. Kemudian berarti Puan masuk ke sini awalnya itu rekomendasi dari ayah. Iya, ayah. Dari ayah dulu sekolah Katolik. Iya, ayah dulu. Wah, luar biasa. Bapaknya Puan, ya, mantap. Mempercayakan perjalanan pendidikannya kepada sekolah Katolik. Jadi kalian yang masih ragu-ragu, mari datang bergabung. Oke, Puan. Pertanyaan selanjutnya, ya Puan, awal mula Puan mulai melakukan atau menunaikan ibadah puasa ini itu Puan mulai terbiasa untuk berpuasa lah. Ya. Itu mulai kapan? Pertamanya kan saya SD ya Pak ya. SD itu saya SD-nya negeri, jadi belum terlalu terbiasa untuk puasa. Pertama puasa saja itu masih cuma setengah hari. Ya. Itu pas kelas 4 SD. Oke. Ya. Itu habis itu dilanjutkan, akhirnya di kelas 5 sudah mulai terbiasa full, akhirnya sampai sekarang sudah terbiasa full. Jadi sampai saat ini sudah mulai full. Sudah terbiasa. Jadi kelas 4 SD, luar biasa kelas 4 SD, sekalipun belum full tetapi sudah punya niat untuk berpuasa, melaksanakan ibadah puasa. Oke Puan. Ya, ini Pak dengar tadi bahwa Puan mulai puasanya dari kelas 4 SD. Oke. Sekarang sudah berada di SMP dan notabene berada di sekolah Katolik. Ya. Apakah puasanya tetap lancar-lancar saja? Lancar, selalu lancar. Ya. Sebenarnya itu dari niat saja sih Pak. Kalau misalnya tidak ada kendala atau terganggu dengan lingkungan, dari hati, dari niat saja. Oke, berarti namanya ibadah. Iya, harus dari hati, benar-benar dari hati. Oke, Pak tertarik sih. Puan, perbedaan puasanya Puan dulu ketika masih SD awal yang masih setengah, sekarang full. Iya, Pak.
ditambah lagi sudah berada di sekolah yang tadi Pak sampaikan bukan sekolah yang sedikit berbeda ya. Kira-kira ada tantangan tidak yang Puan temukan, Puan hadapi di situ? Tantangannya sebelumnya pas masih awal-awal masuk ya kan, sekarang sudah kelas 2 otomatis sudah 2 kali puasa deh. 2 kali puasa ya. Pertamanya pas di kelas 7 itu kadang rada shock ya Pak, karena pertama kali juga kan. Pertama kiranya tuh bakal, kenapa nggak makan gitu. Ternyata mereka tuh malah welcome, terus kayak toleransi, kayak mereka malah kayak, sorry ya Puan, makan di depannya lu. Maksudnya kayak, maaf kalau misalnya dia makan di depannya Puan, terus malah Puan bilang nggak apa-apa gitu. Habis itu akhirnya teman-teman yang lain juga akhirnya mengerti bahwa ternyata Puan ini beda sendiri, tidak apa-apa, intinya Puan masih tetap menjalankan ibadah puasanya Puan. Berarti luar biasa sekali Puan, sekalipun di tengah teman-temannya yang berbeda keyakinan, dengan tetap menjalankan aktivitas, Puan tetap bertahan dengan ibadah puasa. Jadi sudah berapa hari puasa? 3? Iya. Masuk hari ketiga ya? Hari ketiga. Ketika syuting ini 3? Iya. 3. Full? Full, masih full Pak. Baik, oke. Ini luar biasa sekali Puan. Masih full sampai hari ketiga. Semoga sampai hari terakhir amin, full terus. Oke Puan. Tadi Pak tanya tantangan ketika di sekolah, bagaimana Puan manage supaya bisa ibadah puasanya tetap jalan. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Pak. Puan dalam masa puasa ini biasanya kan bangun pagi, apa istilahnya? Sahur ya, sahurnya biasa pagi. Sebelumnya kan jam waktu bangunnya pasti berbeda dengan sekarang. Betul, Pak. Kira-kira selama 3 hari ini bagaimana Puan rasa apa yang berbeda dari mulai dari pola bangunnya, tidurnya, habis pola makan itu bagaimana yang Puan rasakan? Sebenarnya kalau di awal-awal ya, masih di minggu-minggu awal ya seperti ini, itu masih rada berat karena masih harus menyesuaikan waktu tidur, waktu makan, sama jangan terlalu terpengaruh sama yang pas siang-siang. Jadinya akhirnya sudah mulai minggu kedua, biasanya pas tahun lalu maupun tahun-tahun sebelumnya, itu sudah minggu kedua itu sudah mulai terbiasa dengan makan pagi yang pagi sekali. Kemudian biasanya saya lanjutkan dengan baca buku atau baca novel. Kemudian lanjutnya saya abis itu sholat subuh. Habis itu baru kita mandi, bersih-bersih, kemudian pergi ke sekolah. Oke. Berarti namanya di hari-hari awal atau minggu-minggu awal itu pasti yang pertama itu menyesuaikan. Iya, masih berat. Ya, masih berat. Tetapi mau tidak mau namanya ibadah harus dituntaskan. Oke, Puan. Ya, ini pertanyaan selanjutnya dari Pak. Berarti puasanya itu kan mulai sekitar dari jam 4. Iya, 4. 4 kalau tidak salah, jam 4 pagi sampai dengan jam 6 sore. 6 buka. Ya. Kalau dari pagi jam 6 atau jam 7 kan di sekolah sampai dengan jam 1. Setelah itu jam kosongnya itu Puan isi dengan apa? Jam 1 sampai dengan seterusnya. Biasanya supaya jangan kepikiran ke makan atau supaya ibadah puasanya tetap lancar. Itu biasanya aktivitas yang Puan isi di situ apa? Biasanya kalau pulang sekolah tuh kan sudah jam 1 ya, pasti sudah otomatis sudah zuhur. Jadi pulang sampai rumah langsung sholat zuhur. Habis itu biasanya sambil menunggu asar, Puan biasanya zikir, kalau enggak Puan baca Al-Quran. Paling baca juz 30, hanya tuntaskan juz 30. Juga kadang Puan setelah menunggu itu Puan lanjut sholat asar. Terus biasanya setelah sholat asar itu Puan pasti ada les. Jadi langsung siap-siap pergi les. Biasanya pulang itu sebelum maghrib. Jadi biar langsung buka puasa di rumah sama keluarga. Jadi selama 3 hari buka puasanya di rumah? Iya, masih buka puasa di rumah. Oke, berarti ada nuansa kekeluargaan yang sekalipun di bulan puasa penuh tantangan tetapi semakin erat dibina. Oke, Puan, hebat sekali. Oke, Puan, bersekolah di SMP Santa Teresa Kupang yang notabene adalah sekolah Katolik, sekarang masa ibadah puasa. Ya, biasanya puasa itu dikenal dengan 3 kewajiban yang harus dijalankan kalau Pak tidak salah. Yang pertama itu sholat, yang kedua itu membaca Al-Quran, yang ketiga itu adalah sedekah. Ya. Kira-kira nazar Puan sendiri lah di bulan Ramadan ini apa? Puan sih biasanya lebih memperkuat ke bagian
Al-Quran ya Pak ya. Soalnya pas kalau di bulan puasa ini, kalau kan 30 juz ya kita ya Pak ya. Jadi satu hari itu kita harus menuntaskan 1 juz agar nanti pas Lebaran kita sudah khatam atau sudah selesai dari Al-Quran. Kemudian nanti kita ulang lagi dari juz pertama Pak. Oke, berarti ini satu pelajaran untuk ya bukan hanya untuk teman-teman yang beragama Muslim, kita yang beragama lain juga mendapat satu pelajaran penting bahwa namanya ibadah, namanya sesuatu yang kita yakini dan kita jalankan itu harus dituntaskan dengan baik. Ya. Macam Puan tadi ada berpuasa, kemudian ada 3 kewajiban tadi, sholat, kemudian membaca Al-Quran dan sedekah. Oke. Ini pertanyaan yang sedikit Pak mau tanya sih. Kira-kira selama Puan melakukan pantang atau bukan pantang, puasa sih, melakukan puasa di SMP Tersia Kupang, apakah ada hal-hal yang ya dalam tanda kutip mengganggu puasanya Puan atau kayak macam diskriminasi lah terhadap Puan selama bersekolah? Kan puasanya Puan itu hampir yang setengah hari puasanya itu di sekolah. Iya. Ya. Betul. Makanya Pak coba tanya situ, apakah ada Puan pernah merasa itu tidak? Sebenarnya dari diskriminasi sendiri itu yang tadi saya sudah ceritakan sedikit bahwa teman-teman malah sama sekali tidak ada diskriminasi ya Pak, yang kayak makan gitu. Tidak Pak, malah lebih ke sorry ya Puan. Iya. Gitu. Terus habis itu akhirnya dari situ kan Puan jadi berpikir, kok mereka jadinya toleransi sekali ya saya ini yang beragama Muslim. Jadi dari situ akhirnya saya pulang cerita ke ayah sama bunda, bilang, Bunda tadi tuh ada teman-teman, terus mereka malah bilang ini kelas 7? Iya pas kelas 7, pas pertama kali ya, Pak. Pertama kali. Itu malah saya ceritakan kalau misalnya saya, Bunda ayah kok ini, teman-teman malah bilang maaf ke Puan, padahal Puan nggak ada salah apa-apa. Terus akhirnya Bunda bilang sama ayah kalau itu bagus adik, mereka sangat terbuka, sangat toleransi lah, bisa dibilang toleransi. Oke, baik. Berarti ini salah satu testimoni juga bahwa sekalipun sekolah Katolik, SMPK Santa Tersia Kupang terbuka untuk siapa saja. Tidak melihat dari segi agama, tidak dilihat dari segi golongan, ras, suku, dan lain-lain. Artinya kita punya hak yang sama untuk belajar, untuk menjalankan pendidikan. Begitu. Oke Puan, ini terakhir. Ya, terakhir dari Pak. Kira-kira pesan Puan untuk teman-teman juga yang lagi nonton, yang lagi berpuasa, pesan Puan seperti apa? Khususnya untuk teman-teman kan yang nonton ini masih ada teman-teman lain di SMP Tersia Kupang yang beragama Muslim juga. Yang lain ini Puan perwakilan saja. Ya, kemudian pesan untuk teman-teman yang lain di luar SMP Tersia Kupang ataupun yang baru rencananya mau masuk SMP Tersia Kupang. Langsung pesannya. Oke, baik, terima kasih. Jadi bagi adik-adik atau teman-teman sekalian, kakak kelas maupun kakak kelas ya, tetap semangat menjalankan ibadah puasanya, tetap dikuatkan hatinya juga, tetap harus niat dari dalam hati. Jangan lupa sholat, jangan lupa tetap baca Al-Quran, jangan lupa sedekah. Ingat kalau puasa itu harus sabar. Jadi mau rintangan apapun kita harus tetap sabar. Untuk adik-adik nih yang mau masuk SMPK Santa Teresa tapi masih ragu-ragu, tapi agamanya sama kayak kakak Puan, silakan masuk, silakan join di SMPK Santa Teresa. Karena ini salah satu testimoni ya. Walaupun kita puasa di SMPK Santa Teresa, tetap toleransi itu utama. Oke, baik. Terima kasih Puan. Jadi itu adalah testimoni atau sekedar kita cerita-cerita. Karena Pak sendiri rasa apa? Rasa kagum. Teman-teman yang Katolik dan Kristen juga lagi pantang. Iya betul Pak. Ini dalam menyongsong Paskah. Tetapi dalam satu kebersamaan di SMP Santa Teresa Kupang ada yang namanya perbedaan, dan itu ternyata bisa diterima, dan Puan bisa menjadi tempat, ya tadi Pak bilang setengah hari berpuasa di SMP, di sekolah, dan Puan tidak ada pengeluhan apa-apa, justru malah menjadi berkah untuk Puan. Jadi itu saja cerita asik santai yang pastinya tanpa sensasi bersama Puan. Ya, untuk yang mau tanya-tanya lagi atau mau undang siapa, boleh komentar di bawah. Ya, kita ketemu di episode berikut di Spektra, Speksanters Bacarita. This is Spektra, Speksantres Bacarita.